Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat datang di perkuliahan online dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam perkuliahan online. Dalam pertemuan pertama ini akan saya bahas tentang kontrak perkuliahan. Ada beberapa hal yang perlu saya informasikan dalam kontrak perkuliahan ini. Yang pertama, aplikasi yang akan digunakan terkait dengan pembelajaran online. Kemudian yang kedua, materi yang akan dipelajari selama 1 semester atau 16 pertemuan ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme penilaian dalam perkuliahan online. Saya ke yang pertama dulu, yaitu aplikasi yang digunakan. Jadi ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online. Itu yang pertama adalah aplikasi Edlink dari Sepima. Aplikasi Edlink ini adik-adik bisa download melalui HP Android di Play Store, atau kalau ingin menggunakan laptop bisa mengakses alamat URL edlink.id. Nanti di dalam aplikasi Edlink ini semua materi baik dalam bentuk modul maupun dalam bentuk video akan saya upload ke dalam aplikasi Edlink. Begitu juga tugas-tugas yang diberikan, Anda juga akan mengupload tugas-tugasnya melalui Edlink, termasuk diskusi. Jadi dalam perkuliahan online ini kita fokus pada penggunaan aplikasi Edlink. Untuk virtual meetingnya kita menggunakan Google Meet saja ya. Ini aplikasi gratis, tapi waktu yang diberikan cukup lama kalau kita melakukan meeting atau virtual meeting dalam perkuliahan online. Dalam pertemuan meeting ini atau virtual meeting ini sekali-sekali mungkin kita gunakan, bukan setiap pertemuan ya, hanya pada kondisi tertentu kalau memang kita butuhkan kita gunakan. Tapi kalau tidak, kita cukup mengakses saja Edlink dengan melihat materi-materi yang ada di Edlink. Kemudian yang aplikasi yang ketiga adalah Sispo Kampus. Jadi untuk melihat nanti nilai UTS dan UAS yang sudah diinput itu adik-adik bisa melihatnya di Sispo Kampus atau Siakat Cloud dari Sepima. Sispo Kampus ini hanya merupakan alat untuk aplikasi untuk melihat nilai adik-adik yang diinput ya, baik UTS maupun UASnya. Adik-adik bisa mengakses alamat Sispo Kampus ini melalui URL sispo.yainpare.ac.id. Nah, itu beberapa aplikasi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan online. Kemudian materi-materi apa saja yang akan kita gunakan selama 16 pertemuan ini atau 1 semester, yaitu yang ada beberapa materi untuk pertemuan kedua nantinya, karena kontrak perkuliahan adalah pertemuan pertama. Itu kita akan belajar tentang konsep dasar strategi pembelajaran ya. Di dalam konsep dasar strategi pembelajaran ini kita akan belajar tentang pengertian strategi pembelajaran, perbedaan model strategi, teknik, metode dan pendekatan. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada dalam strategi pembelajaran, klasifikasinya, termasuk prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Pada pertemuan ketiga kita akan belajar tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Ya, di dalam teori-teori belajar dan pembelajaran ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip belajar dalam pencapaian tujuan, klasifikasi teori belajar dalam pembelajaran, serta kita akan mengenal juga konsep dasar tentang psikologi pembelajaran. Pada pertemuan keempat kita akan belajar tentang pendekatan pembelajaran. Jadi mulai dari pengertian sampai jenis-jenis pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana model-model pembelajaran yang efektif. Pada pertemuan keenam ya sampai pertemuan ke-15 nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis pembelajaran. Tapi ini kemungkinan saya akan berikan tugas tentang jenis-jenis strategi pembelajaran yang akan kita pelajari. Adik-adik nanti membuat makalah ya, serta membuat video kalau memang memungkinkan
adik-adik mempresentasikan jenis-jenis strategi pembelajaran yang diberikan, kemudian menguploadnya ke dalam e-learning, termasuk makalah yang dibuat. Itu untuk pertemuan 6 sampai 15. Nanti ada UTS di pertemuan ke-8. Itu kita lihat apakah UTS-nya dalam bentuk ujian online atau kita tetap berikan dalam bentuk tugas saja, atau bisa jadi nanti memang UTS-nya kita berikan saja tugas dalam bentuk video tentang strategi pembelajaran yang Anda presentasikan, ya. Nanti kita lihat kondisinya. Begitu juga UAS, nanti kita lihat apakah dalam bentuk tugas atau tetap langsung ujian online langsung di Edlink. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme penilaian. Dalam penilaian ini saya tetap mengacu pada peraturan akademik yang ada di kampus kita. Jadi yang pertama adalah kehadiran nilainya 10%. Meskipun kehadiran ini nilainya 10%, tapi ini bisa berpengaruh kepada nilai-nilai yang lain. Kenapa? Karena nilainya bisa diinput kalau kehadirannya minimal 75%. Jadi kalau misalnya 16 pertemuan, 75% dari 16 pertemuan itu Anda masih bisa absen atau alpa paling banyak 4 kali. Jadi kalau sudah 3 kali berturut-turut atau 3 kali alpa, itu hati-hati, berarti tinggal 1 kali peluangnya alpa Anda diberikan. Jadi itu untuk kehadiran, jadi minimal 75%. Dalam kehadiran nanti itu cara mengabsennya itu saya akan melihat di aplikasi Edlink, ya, siapa-siapa yang membuka materi atau melakukan diskusi itu nanti dicek di situ kehadirannya. Karena kalau tidak seperti itu kita tidak bisa melihat, ya. Kalau ini kita tidak menggunakan virtual meeting, jadi nanti lihat siapa yang mengakses materi atau modul atau video pembelajaran yang diberikan, itu nanti kelihatan di Edlink. Itulah salah satu cara mengabsen kehadiran adik-adik. Kemudian yang perlu saya ingatkan bahwa jadwal perkuliahan ini kita mengikuti jadwal yang ada. Jadi dalam perkuliahan online kita mengikuti jadwal yang ada. Kalau misalnya jadwalnya hari Senin jam 7.30, berarti kita mulai masuknya jam 7.30. Saya harapkan adik-adik jangan terlambat dalam mengakses Edlinknya, supaya itu kelihatan bahwa adik-adik nanti masuk tepat waktu, ya. Jadi ini video pembelajaran yang saya berikan ini paling antara 10 sampai 15 menit. Nanti setelah Anda menonton video pembelajarannya, silahkan diskusikan kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti atau tidak dipahami dalam video pembelajaran tersebut, atau materi dalam bentuk modul yang diberikan, itu Anda bisa diskusikan di kolom komentar atau di kolom diskusi, ya. Itu untuk kehadiran. Kemudian tugas ini nilainya 20% dari nilai 100, ya. Jadi diambil 20%. Misalnya tugas Anda dapat 100, itu kalau diambil 20% berarti nilainya 20. Nah, bagaimana dengan tugas-tugas? Jadi tugas-tugasnya nanti akan saya berikan juga melalui Edlink. Jadi adik-adik nanti bisa mendownload tugas-tugas yang diberikan melalui Edlink dan mengupload kembali atau mengumpul kembali tugasnya melalui Edlink juga. Jadi tugasnya ini akan ada waktu yang diberikan setiap kali memberikan tugas. Jadi kalau sudah terlambat mengumpulkan, otomatis itu tugasnya tidak bisa diupload atau sistemnya terkunci. Jadi tolong diperhatikan waktu yang diberikan ketika ingin mengumpulkan tugas, karena ada batas akhir dalam pengumpulan tugas. Untuk UTS itu nilainya 30%. Itu tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita melakukan UTS. Begitu juga UAS, ya. Jadi saya sudah jelaskan bagaimana model UAS-nya. Kalau UAS-nya 40%, ya. Nah, itu adalah mekanisme penilaian yang akan saya berikan selama perkuliahan online. Jadi saya ingatkan kembali bahwa perkuliahan online kita ini tetap mengikuti jadwal yang ada. Jadi adik-adik silakan standby
sesuai dengan jadwal perkuliahan yang diberikan. Nanti saya akan mengabsen langsung di aplikasi Etlin tersebut siapa yang masuk pada perkuliahan online tersebut. Sekira demikian tentang kontrak kuliah kita. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti atau dipahami tentang kontrak perkuliahan ini, silakan adik-adik diskusikan di bagian komentar atau di menu-menu forum diskusi yang saya buatkan di Etlin nantinya. Demikian informasi tentang kontrak perkuliahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.